Baik, sekarang kita lanjut ke pengukuran tumbuh kembang anak. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengukuran tumbuh kembang anak dengan Finland. Skala maturitas sosial dari Finland atau disebut juga Finland Social Maturity Scales atau VSMS, yaitu sebuah tes yang digunakan untuk mengukur dan mengungkapkan derajat tingkat kematangan anak. VSMS adalah suatu skala pengukuran yang baik untuk perkembangan sosial. Tes ini diberikan kepada anak usia 0 sampai 12 tahun dengan tujuan untuk mencari kemasakan atau kematangan sosial anak. Nah, VSMS ini mengukur banyak aspek dari diri seseorang. Beberapa aspek berhubungan dengan bagaimana adaptasi sosial seseorang dan kemampuan motorik seseorang. Beberapa aspek yang diukur menggunakan VSMS adalah meliputi self-help general, self-help direction, occupation, self-help direction, lalu ada juga communication, socialization, dan locomotion. Oke, saya bahas satu-satu ya. Self-help general adalah merupakan kemampuan seseorang dalam menolong atau melakukan aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan kebutuhan dirinya, seperti melindungi diri. Jadi, pemeriksaan VSMS yang ini adalah meliputi cara seseorang untuk bisa bertahan hidup gitu. Jadi untuk melindungi dirinya sendiri dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya, saat kalian lapar, oh kalian tahu kalian harus makan. Saat kalian mau kepleset, oh kalian tahu kalian harus pegangan. Kayak gitulah. Lalu berikutnya adalah self-help direction, merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan dan arahan sendirian. Misalnya, berpergian keluar rumah sendirian dengan menggunakan dan mengenakan pakaian sendiri. Nah, di sini adalah gimana cara kalian tahu bahwa gimana sih caranya pulang ke rumah? Gimana sih caranya aku mau pergi ke Alfamart terdekat? Terus gimana sih caranya aku mau pergi ke toko terdekat depan rumah gitu. Jadi pada seorang anak atau seseorang dia akan tahu direction menuju ke tempat yang dia kehendaki itu seperti apa. Atau sequencing atau urutan untuk memakai baju atau urutan untuk mandi dia tahu gitu. Ini namanya self-help direction. Cara dia menolong diri sendiri untuk melakukan aktivitasnya. Terus occupation merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan kewajiban dan aktivitasnya sebagai manusia secara umum. Misalnya bermain, berinteraksi dengan orang lain, bekerja, melanjutkan sekolah, dan sebagainya. Nah, occupation ini tergantung pada usia seseorang. Untuk usia prasekolah atau anak-anak, yaitu yang belum masuk sekolah, berarti occupation-nya berupa bermain. Lalu untuk anak-anak usia sekolah, occupation-nya adalah belajar, bersekolah, pergi sekolah, atau belajar di rumah. Lalu occupation orang yang usia bekerja, berarti okupasinya dia adalah bekerja di tempat kerja untuk menafkahi hidupnya atau menafkahi keluarganya. Kalau okupasinya ibu rumah tangga, okupasinya adalah membersihkan rumah gitu atau melakukan kegiatannya di rumah, entah itu membersihkan rumah, memasak, mengurus anak ataupun dia punya online shop di rumah itu juga masuk occupation dia gitu. Terus berikutnya self-direction, merupakan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Self-direction ini lebih mengarah pada kemandirian seseorang di lingkungan sosial. Misalnya membeli baju sendiri sesuai keinginan, mampu merencanakan masa depan, melayani diri sendiri dan sebagainya. Lanjut. Communication merupakan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana cara mereka berkomunikasi, apakah memiliki hambatan atau tidak. Nah, di sini kemampuan communication ini meliputi cara seseorang untuk menyampaikan pendapat dengan orang lain. Jadi cara seseorang untuk menyampaikan pendapat secara baik-baik gitu. Atau enggak, pokoknya bagaimana orang itu bisa mengekspresikan pendapatnya dengan caranya sendiri gitu. Gitulah.
Terus berikutnya, sosialisasi. Socialization merupakan kemampuan lainnya yang diukur dalam tes untuk mengukur kematangan psikososial seseorang ini. Socialization melihat kemampuan bersosialisasi seseorang, bagaimana seseorang dapat bergaul dengan orang lain dengan mudah, terlibat interaksi sosial dan sebagainya. Nah, di dalam aspek ini dia mengukur gimana sih orang itu bisa bersosialisasi dengan lingkungannya, gimana cara dia make friends, gimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, bagaimana dia bisa, apa ya, memelihara hubungan baik dengan sesamanya. Lalu berikutnya adalah locomotion. Locomotion merupakan kemampuan yang berhubungan dengan fungsi, motorik dan fisik. Aktif dan banyak gerak, sering berolahraga, berjalan-jalan adalah beberapa contoh dari aspek locomotion dalam VSMS. Dan cara melakukan VSMS ini adalah dengan melakukan tes ini akan diperoleh kematangan sosial dengan langkah-langkah yang meliputi, tentukan responden dulu nih. Jadi respondennya yang mana yang mau dites gitu, tentu saja harus ada responden ya. Terus tes tidak dapat dilakukan langsung kepada responden, akan tetapi harus melalui media orang tua, guru, ataupun tester sendiri yang melakukan pengisian form VSMS ini. Jadi tes ini tidak bisa dilakukan pada diri sendiri gitu. Jadi kalian nih nggak bisa nih ngetes VSMS diri kalian sendiri. Harus ada, apa ya namanya, apa sih namanya saya lupa. Jadi harus ada orang yang mengetes gitu. Apa sih namanya saya lupa. Jadi harus ada orang yang mengetes VMSS sendiri dan menilai. Jadi bukan kalian menilai diri sendiri, harus orang lain yang menilai gitu. Bila responden telah ditentukan dan ada yang mengisi dari form VSMS ini, maka bisa meneruskan ke langkah-langkah selanjutnya. Tentukan usia orang yang akan dites dengan cara mengurangkan tanggal bulan tahun tes dengan tanggal bulan tahun lahir tes T. Tes dimulai pada hari periode umur yang sesuai dengan usia tes T dikurangi 1 periode ke atas. Terus sistem penilaian VSMS ini menggunakan sistem penilaian seperti kaidah di bawah. Bila tes T dapat dan sering melakukan seperti yang tertulis dalam form VSMS, maka mendapatkan nilai plus 1. Bila tes T dapat dan jarang dalam melakukan apa yang seperti tertulis di dalam form, maka diberikan nilai plus minus setengah. Bila tes T tidak dapat atau belum dapat melakukan seperti yang tertulis pada form, maka mendapatkan nilai minus atau 0. Lalu pelaksanaannya, penilaian dilakukan terus-menerus dari periode awal penilaian sampai dengan satu periode yang hasil penilaiannya menunjukkan nilai minus atau 0 secara keseluruhan. Scoring, skor dasar yang diperoleh dari nomor soal terakhir dari periode umur yang mempunyai nilai plus semua. Dan skor tambahan adalah penjumlahan nilai dari periode umur-umur selanjutnya setelah skor dasar sampai periode umur yang mempunyai nilai minus semua. Skor total adalah skor dasar plus skor tambahan gitu. Jadi harus dinilai dulu skor dasarnya berapa, skor tambahannya berapa, baru totalnya itu ditambahkan skor dasar dan skor tambahannya berapa gitu. Terus social age bisa lihat tabel jumlah skor total. Lanjut lagi, social quotient. Social quotient rumusnya untuk menghitung social quotient adalah SA minus chronological age atau CA dikalikan 100%. SQ, social quotient, nilai kematangan sosial. SE adalah social age atau nilai kematangan sosial keterampilan hidup yang dimiliki oleh anak ketika dilakukan tes, dan CA adalah chronological age atau usia kronologis yang sesungguhnya atau usia sesungguhnya saat dilakukan tes. Chronological age, cara menghitungnya adalah gampang sekali. Jadi saat tes itu tanggal berapa dikurangi dengan tanggal lahirnya tes T. Itu. Kemudian menentukan age period umur, yaitu period umur yang sesuai dengan usia asli tes T. Dalam
Dalam contoh di atas, maka tes T seharusnya berada pada periode umur 4 sampai 5, namun tes dimulai dari 1 periode di atas periode umur tes T. Jadi pengetesan dimulai dari item-item yang ada pada age period 3 sampai 4. Ini disebut masa basal. Sepanjang tes T masih bisa mendapatkan nilai plus, maka tes terus berlanjut pada periode umur selanjutnya. Namun tes akan diberhentikan hingga tes T mendapatkan 5 nilai minus secara berturut-turut. Itu disebut masa selling. Kalian ada gambaran belum ya? Nanti sih saya akan kasih contoh cara melakukan VSMS itu seperti apa. Jadi ini saya kasih dulu gambarannya seperti apa, terus nanti prakteknya pada praktikum ya. Ini bisa kalian baca-baca dulu, ditelaah dulu. Gampang sih sebenarnya. Terus lanjut lagi. Contoh. Si seseorang adalah 4 tahun, 8 bulan, 10 hari. Jadi, penulisannya adalah 4,81. Apabila bilangan di belakang koma di atas 6, maka pembulatan usia jadi 5 tahun. Age periodnya berarti 4 sampai 5. Masa basalnya berarti dikurangi 1 nih, 3 sampai 4. Masa sellingnya dia berarti 6 sampai 7. Skor dasarnya adalah 5,13. Terus skor tambahannya 0,9. Jadi skor totalnya adalah penambahan antara 5,13 dengan 0,9. Jadi 6,03. Nah, lalu penghitungan SQ-nya adalah 6,03 per 4,81 CA-nya itu dikalikan 100. Jadi SQ-nya adalah 125,3. Langkah terakhir adalah memasukkan skor SQ ke dalam norma interpretasi kategori SQ. Nah, ini kategori nilai VSMS itu seperti ini. Untuk memberikan batasan tentang kematangan sosial anak, dapat diberikan batasan dan deskripsi nilai VSMS pada tabel di bawah. Bisa dilihat ya tabel di bawah seperti ini. Jadi, yang ini tadi 125. Ini berarti masuknya nilai kematangan sosialnya itu tinggi. Di atas lebih dari 77 skor totalnya. Tuh. Tunggu saya lihat lagi. Hold on. Setelah data dari tes T, terdapat juga data diri tes T, terdapat juga istilah-istilah pada alat tes tersebut antara lain, skor dasar basal diambil dari nilai life age means, nilai plus yang terakhir sebelum atau minus sebelum nilai minus atau plus yang pertama. Skor tambahan adalah jumlah nilai positif yang diperoleh subjek dari item-item aktivitas kemudian dibagi 10. Lalu skor totalnya adalah skor hasil penjumlahan skor dasar dan skor tambahan. Terus social age adalah age period yang berdasarkan skor total yang dikonversikan ke life age mean yang ada di sebelah kanan form VSMS. Social quotient penghitungannya adalah SA dibagi per CA dikalikan 100. SA ini diambil dari nilai skor total. Jadi dan CA dijadikan bilangan desimal. Masa basal bisa dilihat penjelasan yang sebelumnya dan selling juga bisa dilihat penjelasan yang sebelumnya. Lanjut lagi, kita menghitung sosial gizi anak dengan Z-score. Nah, rumus Z-score adalah seperti ini, nilai individu subjek minus nilai median baku rujukan dibagi nilai simpang baku rujukan. Nah, ini tabelnya bisa dilihat di sini, ambang batas status gizi berdasarkan berat badan dan usia. Ini bisa kalian lihat ya, tabelnya seperti ini. Dan contoh soalnya. Seorang anak laki-laki dengan usia 11 bulan dan panjang 68 cm serta berat 5 kilo. Jawabnya, pertanyaannya, status gizinya adalah, nah di sini cara menjawabnya adalah kasus bayi 11 bulan berat badannya 5 kilo.
Berarti dia kalau 11 bulan sesuai dengan tabel ini, usia 11 bulan itu harusnya mediannya itu adalah 9,4 kilo. Jadi kalau berat badan dia 5 kilo, berarti berat badan bayi ini di bawah rata-rata, di bawah 9 kilo. Nih, lebih kecil daripada nilai median 9,4. Maka dari itu nilai simpang baku rujukannya adalah 9,4 minus 8,4. Jadi penghitungan Z-score-nya adalah 5 berat badan bayi minus 9,4 minus mediannya per 9,4 minus 8,4. Hasilnya adalah 4,4. Lalu kita lihat lagi nih di tabel. Di tabel standar berat badan menurut umur. Anak laki-laki umur 0 sampai 60 bulan. Ini usia 11 bulan adalah berat badan mediannya adalah 9,4. Berarti dia kalau nilainya 4,4 berarti dia adalah di bawah rata-rata. Jadi dia memiliki SD-nya di bawah minus 3. Di bawah minus 3 SD. Berarti dia Z-score-nya adalah minus 3 SD. Jawabannya adalah minus 3 SD. Karena di sini kita lihat ya, karena kan medianya 9,4. Lalu minus 1 SD-nya 8,4. Minus 2 SD adalah 7,6. Minus 3 SD adalah 6,8. Kalau nilainya dia 4,4 berarti dia di bawahnya SD minus 3. SD minus 3 SD. Itu berarti hasil Z-score-nya dia adalah kurang dari minus 3 SD, maka termasuk ke dalam status gizi buruk. Gitu, berdasarkan tabel yang ini. Bisa kalian lihat ya di sini. Lalu berikutnya adalah cara membaca grafik KMS, kartu menuju sehat. KMS adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur. Cara membaca KMS adalah sebagai berikut. Isikan bulan lahir anak pada 0 bulan lahir. Terus tulis semua kolom bulan penimbangan berikutnya secara berurutan. Tulis bulan saat penimbangan pada kolom sesuai umurnya. Tulis semua kolom bulan penimbangan berikutnya secara berurutan. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Ini contoh tabel KMS. Kalian pasti sering lihat ya kalau punya adik atau punya ponakan. Nah, ini cara penilaiannya itu cukup gampang ya kalau KMS. Nah, di sini tulis berat badan di bawah kolom bulan saat penimbangan. Letakkan titik berat badan pada titik temu garis tegak umur dan garis datar berat badan. Lalu, hubungkan titik berat badan bulan ini dengan bulan lalu. Jika bulan sebelumnya anak ditimbang, hubungkan titik berat badan bulan lalu dengan bulan ini dalam bentuk garis lurus. Jika anak bulan lalu tidak ditimbang, maka garis pertumbuhan tidak dapat dihubungkan. Nah, KMS ini berarti baru bisa dilihat kalau pengukuran berat badannya itu secara kontinu. Makanya itu ada program imunisasi, bukan imunisasi ya, posyandu. Jadi ada program posyandu setiap bulan di kampung-kampung itu untuk melihat apakah berat badan anak itu normal atau tidak gitu, untuk mencegah adanya stunting gitu. Lalu berikutnya menentukan status pertumbuhan anak. Status pertumbuhan anak dapat diketahui dengan 2 cara, yaitu dengan menilai garis pertumbuhannya atau dengan menghitung kenaikan berat badan anak dibandingkan dengan kenaikan berat badan minimum (KBM). Kesimpulan dari penentuan status pertumbuhan adalah seperti tertera sebagai berikut. Jadi lihat di sini ya. Oh, ini cukup gampang. Jadi perbandingannya antara bulan lalu dengan bulan sekarang. Lalu kita lihat juga ini di warna-warna ini, kuning, hijau muda, hijau tua ini. Kalau anak itu masuk ke dalam kategori ketika ditarik garis dari usia dan berat badannya ini, ternyata dia masuk di area kuning, berarti ini berat badannya kurang gitu. Lalu dilihat juga garisnya dari bulan
dari tiap bulannya itu adakah kenaikan atau tidak, atau malah standar atau malah turun, gitu. Jadi bisa dicek dengan KMS ini cara paling mudah. Berikutnya, jika grafik perkembangan anak berada di bawah garis merah, maka itu menunjukkan jika anak mengalami kurang gizi sehingga sedang hingga berat. Jika anak berada pada zona ini, maka segera bawa ke dokter spesialis untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Lalu jika terletak di dua pita warna kuning di atas garis merah, maka ini menunjukkan anak mengalami kurang gizi ringan. Berarti bila berada di dua pita warna hijau muda dan hijau tua di atas pita kuning, itu menunjukkan anak memiliki berat badan cukup atau status gizi baik atau normal. Tapi jika pada 4 pita di atas warna hijau tua, 2 pita hijau muda ditambah 2 kuning, menunjukkan anak memiliki berat badan yang lebih di atas normal. Itu juga harus diperhatikan karena kemungkinan anak bisa mengalami obesitas. Itu. Nah, oke, sekian materi saya hari ini tentang konsep tumbuh kembang anak dan pengukuran tumbuh kembang anak, dan silahkan kita lanjut ke Zoom. Terima kasih.